Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin para pemirsa muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa yang mesti kita lakukan jika kita dihadapkan pada suatu kondisi makan atau sholat. Mana yang harus kita dahulukan? Nah teman-teman, kondisi pertama misalnya ya. Kondisi pertama, kita akan sholat misalnya. Kita akan sholat, tetapi di situ dalam waktu bersamaan kita juga disediakan makanan. Dan posisi kita pada saat itu memang dalam keadaan lapar. Mana yang harus kita dahulukan? Makan dahulu atau sholat terlebih dahulu? Nah, jika kondisinya waktu sholat masih panjang, waktu sholat masih panjang, dan kita disuguhi makanan, ya katakanlah waktu sholat masih 1 jam lagi, kita disuguhi makanan. Mana yang harus kita dahulukan? Tentu kita harus makan dulu. Ya, ini kondisi yang pertama. Makan dulu, setelah itu sholat. Ya, ini kondisi pertama ya. Makan dulu, setelah itu baru sholat. Bukan berarti sholat nggak penting, bukan. Tapi kondisinya memang waktu sholat masih 1 jam lagi, kan masih lama. Sedangkan kita sudah disuguhi makanan. Kenapa kita harus makan dulu? Karena kalau kita tidak makan terlebih dahulu, kemungkinan sholat yang kita jalankan tentu tidak sebaik dan sulit untuk konsentrasi dan khusyuk. Karena apa? Karena kita dalam kondisi lapar. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, sholat waktunya misalnya sudah mepet, katakanlah tinggal 10 menit lagi, setelah itu masuk sholat waktu yang lainnya. Andaikan misalnya kita punya waktu sholat zuhur dan itu sudah mepet, akan masuk sholat asar 10 menit lagi, dan kita disuguhi makanan, kebetulan memang kita sedang lapar. Mana yang kita dahulukan? Nah, dalam situasi seperti ini, yang harus kita dahulukan adalah sholat terlebih dahulu. Karena apa? Waktu kita untuk sholat hampir habis. Jadi dahulukan sholat, setelah itu baru makan. Memang resikonya memang tidak bisa sekhusyuk mungkin. Karena apa? Karena kita sholat memang di akhir waktu, dilematis memang. Ya, tapi ini jalan yang terbaik harus kita ambil. Karena kalau kita makan dulu, waktu sholat habis, dan kita meninggalkan sholat, dan itu berdosa. Sedangkan sholat hukumnya adalah wajib. Katakanlah sholat zuhur itu hukumnya wajib, sedangkan makan adalah hukumnya mubah. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika waktu sholat sudah mepet, ya, tinggal 10 menit lagi dan kita diberikan hidangan makanan, jangan makan dulu tapi sholat dahulu. Karena apa? Kondisi kita, waktu kita untuk sholat tinggal sedikit. Jadi kita harus bijak ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, upayakan ya, sholatlah di awal waktu. Biar kenapa? Ya biar nggak terjadi seperti ini.
Kalau ini sudah terjadi, ya sulit kita mengambil suatu keputusan. Sholat dulu apa makan dulu nih? Nah, gitu. Jadi ya teman-teman, ini peringatan bagi kita. Kalau sudah waktu sholat, sholat dahulukan. Kerjaan itu nanti. Kita punya pekerjaan yang tetap. Apa pekerjaan tetap kita? Sholat. Mungkin pekerjaan-pekerjaan lain bisa selesai dengan pensiun, tugas lain selesai dengan pensiun, tapi sholat sampai kita menghembuskan napas terakhir, itulah kewajiban sholat selesai. Selama kita masih bisa bernapas, kewajiban sholat melekat. Jadi gitu ya teman-teman. Apa hadisnya? Ada ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yaqulu, berkata, la sholata bihadratit ta'am, jangan sholat ketika Anda menghadapi hidangan. Ya, itu dalam kondisi ketika waktu sholat kita masih panjang. Jadi memang makan dulu baru sholat. Karena apa? Kalau kita sholat terlebih dahulu, mungkin kita kurang bisa konsentrasi. Itu kalau dalam kondisi kita waktunya masih panjang. Nah, teman-teman, hadis ini ada lanjutannya, wala wa huwa yudafi'uhu akhbasan, dan jangan sholat juga ketika kita ingin buang air kecil maupun buang air besar. Ketika kita ingin buang air kecil dan buang air besar, ya, jangan sholat. Sholat nanti setelah kita buang air kecil atau buang air besar, karena tidak baik ketika sholat kita menahan ingin buang air, kecuali memang dalam kondisi waktu kita sangat mepet, sudah tidak ada lagi waktu untuk sholat. Jika kita tidak kerjakan sholat pada waktu itu, maka waktu sholat itu habis. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus sholat terlebih dahulu. Nah, maksud hadis Nabi ini kalau sholat, waktu sholatnya masih panjang. Nah, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.